anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat? Sehat, Bu. Masih semangat untuk menerima pelajaran hari ini? Semangat, Bu. Ya, kalau masih semangat, sekarang Ibu mau cek kehadiran. Ya, Ibu. Ansgarius Erisonahat, Hadir, Bu. Ardiana Safira Hoar, Hadir, Bu. Arya Seran. Hadir, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, mari kita semua berdiri untuk berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menentukan ciri, tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita kemarin, minggu lalu? Unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. saya, Ibu. Tokoh atau penokohan, watak atau perwatakan, tema dan latar, alur dan amanat. Benar sekali apa yang sudah dikatakan oleh Rison, bahwa unsur-unsur intrinsik cerita fantasi itu ada tema, ada tokoh atau penokohan, ada watak atau perwatakan, kemudian ada latar, ada alur, ada amanat atau pesan. Sekarang Ibu minta kita membagi lagi 3 kelompok untuk kita mengamati ulang video pembelajaran yang kemarin ditayangkan. Setelah itu kita menentukan unsur-unsur intrinsik cerita fantasi yang belum kita pahami. Setelah mengamati tayangan video tentang sepasang penyihir tadi, apa yang kalian belum paham terkait unsur-unsur intrinsik pada cerita fantasi? Ibu, sama tanya. Ya, silakan Adit. Cara kita menentukan tema dan amanat itu bagaimana? Ya, baik Adit. Pertanyaan yang bagus sekali. Ibu senang sekali kalau kalian bertanya seperti ini. Cara menentukan tema atau amanat itu adalah yang pertama dengan cara membaca keseluruhan cerita dan memahaminya. Kalau perlu kita harus membaca berulang-ulang cerita itu, ya. Ya. Setelah itu kita tentukan tokoh utama. Kemudian kita menentukan masalah yang dihadapi tokoh utama tersebut. Biasanya tema itu berkaitan erat dengan permasalahan. Langkah yang kedua, kita menentukan konfliknya. Dalam cerita itu, konflik itu dialami oleh Pino. Pino yang sombong dengan kekuatan sihirnya tidak mau mendengar nasihat dari kakaknya. Dalam keangkuhannya, Pino merasa dirinya paling kuat dan hebat. Karena semua benda di sekitarnya sudah diubah menjadi batu. Nah, tinggal satu benda lagi yang belum diubah menjadi batu. Satu benda yang belum diubah itu apa? Betul sekali anak-anak. Satu benda yang belum diubah itu adalah cermin. Ya? Ya. Saat Pino membaca mantranya,
untuk mengubah cermin menjadi batu, ternyata apa yang terjadi? Kebalikan. Pinolah yang berubah menjadi batu. Hal inilah yang menimbulkan konflik dari dalam diri Pino. Baik anak-anak, dari langkah-langkah yang Ibu jelaskan tadi, tema yang terdapat pada cerita fantasi sang penyihir yang kita dengar tadi apa? Pino yang sombong. Kita tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Kesombongan Pino. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Pak kelompok 3. Kesombongan sang penyihir. Jawaban dari setiap kelompok itu sangat bagus. Ibu senang sekali anak-anak ibu ini ternyata pintar-pintar. Ya. Nah, yang paling tepatnya adalah jawaban dari kelompok 3. Baik anak-anak, kalian sudah menentukan temanya dengan baik, dengan benar. Sekarang yang berikut itu adalah kita menentukan amanat atau pesan. Nah, amanat atau pesan itu adalah yang disampaikan oleh pengarang kepada kita. Melalui apa? Melalui cerita yang kita baca tadi. Ya? Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Amanat yang disampaikan pengarang kepada kita sebagai pembaca itu apa yang tadi kalian sudah diskusikan? Jangan sombong kalau kita punya kelebihan. Ya, ayo kita tepuk tangan untuk Ois. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk dikerjakan. Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD ini, diminta untuk kembali ke tempat masing-masing supaya Ibu membagikan soal evaluasi kepada kalian untuk dikerjakan sekarang. Silakan anak-anak mengerjakan soal evaluasi itu. Ada 5 nomor. Ibu kasih waktu 2 menit. Setelah itu kumpul kembali untuk Ibu periksa, ya. Jadi cara menentukan tema dan amanat pada cerita fantasi itu ada 2. Yang pertama itu menentukan tema dan amanat harus membaca cerita itu berulang-ulang. Kita harus membaca berulang-ulang baru kita bisa menentukan tema dan amanat. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui konflik atau masalah yang terjadi pada cerita fantasi itu. Jadi Ibu rasa kalian sudah bisa menentukan unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, Ibu berharap kalian harus rajin belajar, rajin membaca setiap hari, sehingga dalam menentukan suatu tema atau amanat pada suatu cerita apa saja, kalian bisa menentukannya, ya. Terjadi semua itu bisa karena kita rajin membaca. Jadi jangan malas membaca, ya. Sampai di rumah harus rajin membaca, rajin belajar, membantu orang tua. Kemudian ingat, mandi teratur, makan teratur. Jika keluar rumah ingat harus menggunakan masker, ya. Ingat mencuci tangan setiap hari. Jadi itu saja yang perlu Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Jadi Ibu berharap menjaga kesehatan, ya. Ya. Pertemuan kita hari ini cukup. Mari kita berdiri, kita berdoa, akhiri pembelajaran hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Selamat siang dan sampai jumpa.